marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dualisme dunia yang mana tidak akan bertahan satu bila tidak ada duanya, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si tampan, sehingga sempurnalah kehidupan yang ada di alam semesta ini. Kedua kalinya, selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Berdirinya saya di sini bukanlah seorang dai, bukanlah seorang ibu nyai, bukanlah seorang menteri, apalagi seorang tukang cuci, melainkan seorang santri yang ingin belajar mengaji kepada kiai demi menyebarkan ajaran Kanjeng Nabi ikhlas lillahi rabbi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tidak ada suatu perkara yang paling baik diberikan orang tua kepada anak-anaknya kecuali akhlak dan moral. Oleh karena itu hadirin, terdapat sebuah kisah tentang seorang kiai yang sedang berbincang-bincang kepada santrinya. Wahai santriku, universitas apa yang paling baik di dunia? Ada banyak sekali jawabannya. Ada yang mengatakan Universitas Harvard di Amerika, bukan. Universitas Al-Azhar di Mesir, bukan. Universitas Ummul Qura di Mekah, bukan. Universitas Cambridge di London, bukan. Atau Universitas Indonesia, apalagi. Lalu apa Pak Kiai? Universitas keluarga. Siapa mahasiswanya? Kita sebagai anak-anaknya. Siapa dosennya? Bapak dan ibu kita. Siapa rektornya? Kakek dan nenek kita. Apa pelajarannya? Akhlak dan moral. Apa ujiannya? Ikhlas dan sabar. Kapan wisudanya? Ketika kita menikah dan memakai toga Hadrat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa pekerjaannya? Menanamkan akhlakul karimah kepada anak-anak kita nantinya. Lalu apa imbalannya Pak Kiai? Surga seluas langit dan bumi, insya Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari cuplikan kisah tersebut, pendidikan yang paling baik adalah pendidikan yang dimulai dari lingkup terkecil, yakni lingkup keluarga. Di zaman globalisasi ini, banyak pemuda dan pemudi yang melakukan tindak kriminal. Hal ini disebabkan oleh apa hadirin? Disebabkan karena orang tua yang kurang mendidik anaknya. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu timbullah pertanyaan, bagaimana keadaan bangsa kita saat ini? Bagaimana keadaan pemuda kita saat ini? Ketika teknologi informasi yang semakin canggih, smartphone yang sering digunakan untuk tiktokan, twitteran, instagraman, bahkan untuk menonton video berjam-jam, berkali-kali mengalami perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Namun mirisnya, keadaan bangsa kita saat ini malah bertolak belakang dengan hal itu. Buktinya, banyak pengangguran di mana-mana. Anak putus sekolah sudah menjadi hal yang biasa. Tidak sedikit pemuda dan pemudi yang terjerumus dalam minuman-minuman keras, obat-obatan terlarang seperti ganja dan narkotika, dan tidak sedikit pula pemuda dan pemudi yang terjerumus dalam tawuran antar pelajar, perjudian, perzinaan, bahkan pelecehan seksual. Lalu, bagaimana Indonesia akan maju kalau pemudanya saja sedemikian rupa? Bagaimana nasib bangsa kita 10 hingga 20 tahun yang mendatang? Bagaimana Indonesia akan sejahtera kalau pemudanya saja sedemikian rupa? Masya Allah. Oleh karena itu hadirin, kita harus memiliki sistem pendidikan yang baik, kreativitas dan inovasi untuk menanamkan jiwa pemuda yang islami, seperti syair yang terdapat di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ilma jamu'iha bibayani bukain wa hirsin wa tibarin wa bulwatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani.
banyak orang yang mengukur kecerdasan menggunakan IQ yang tinggi. Namun apa kenyataannya hadirin? Orang yang IQ-nya yang tinggi belum tentu bisa beradaptasi dan bersosialisasi. Bahkan orang yang IQ-nya yang tinggi belum tentu memiliki akhlak yang tinggi. Masya Allah. Yang kedua, hirsin, semangat. Saking semangatnya pemuda bangsa kita, Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Yang ketiga, istibarin, sabar. Mondok budikan, ya sabar. Ngantri dek jadi, ya sabar. Ngantri makan, ya kudu sabar. Yang keempat, bulghotim, butuhnya biaya. Jangankan di zaman sekarang, sekolah dan pondok pesantren harus membayar, ke kamar mandi juga harus membayar, bahkan menitipkan sepeda motor di pinggir jalan juga harus membayar. Masya Allah. Yang kelima, irsyadi ustadzin, butuhnya seorang guru, ulama, kiai atau ustadz. Mereka adalah perantara ilmu kita agar selalu tersambung menuju hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah tulis zaman, butuhnya waktu yang panjang. Mondok kok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih kurang. Di zaman sekarang semuanya serba praktis, makan praktis, minum praktis, semuanya praktis. Coba di zaman dulu semuanya keterbatasan, bahkan memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara Arab, fafirru ilallah. Wahai saudara-saudara Eropa, let's change for the better. Yang dari awalnya kita kurang baik menjadi lebih baik. Yang biasanya calling pacar ganti jadi calling to Allah. Yang biasanya visit to doli ganti jadi visit to masjid. Yang biasanya reading novel ganti jadi reading Al-Quran. Dengan begitu kita akan menjadi manusia yang berakhlak tinggi dan yang berprestasi. Hadirin, satu hati satu frekuensi. Dari awal sampai akhir dapat kita tarik kesimpulan, Indonesia akan maju, Indonesia akan sejahtera kalau rakyat dan pemudanya menerapkan prinsip seperti yang dikatakan ulama salafus soleh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa